Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saya akan membacakan hadis dari Ibnu Hibban, Ibnu Khazimah dari kitab At-Targhib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza daita la zakata faqad qadaita ma 'alaika wa man jama'a malan haraman summa tasaddaqa bihi lam yakul lahu fihi ajrun wa kana isruhu alaihi. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau menunaikan zakat untuk hartamu, maka hak-hak yang wajib atasmu untuk harta itu telah ditunaikan. Siapa yang mengumpulkan harta yang diperoleh dengan cara yang haram, lalu ia bersedekah dengannya, maka dia tidak akan memperoleh pahala apapun untuk sedekahnya itu. Bahkan ia akan mendapatkan keburukan dosa. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Khazimah dari kitab At-Targhib. Dalam hadis di atas disebutkan dua hal yang penting. Pertama, bahwa yang wajib adalah hanya zakat saja. Di samping zakat, semua pemberian adalah sedekah yang derajatnya nafil, yaitu sunnah. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa barang siapa menunaikan zakat, dia telah menunaikan kewajibannya. Jika dia memberi lebih daripada itu, maka itu lebih utama. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Dimmam bin Salabah radhiyallahu an dan telah dicantumkan dalam kitab Bukhari, Muslim dan lain-lain dengan berbagai cara. Ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai beberapa persoalan Islam dan rukun-rukunnya, dan Rasulullah telah menerangkannya secara terperinci. Di antaranya diterangkan perihal zakat. Dimmam radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, di samping zakat, adakah kewajiban lain bagi saya? Rasulullah SAW bersabda, tidak. Tetapi jika engkau hendak memberinya sedekah sebagai nafil, maka itu adalah terserah kepadamu. Pada zaman Umar radhiyallahu an, seseorang telah menjual sebidang tanah. Umar radhiyallahu an lalu menasihatinya, simpanlah hasil penjualan itu dengan hati-hati di dalam lubang di bawah tanah di rumahmu. Orang itu bertanya, tidakkah itu dianggap sebagai menimbun harta seperti yang diperingatkan oleh saya, oleh syariah? Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, jika zakatnya telah ditunaikan, maka tidak ada yang dikenai hukumkan menimbun harta. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, aku tidak bimbang walaupun aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, sekiranya aku telah menunaikan zakatnya dengan perintah lainnya mengenai hal itu. Kitab Darul Mansur. Masih banyak hadis seperti itu dalam beberapa kitab hadis yang kebanyakan ulama serta imam-imam dari keempat mazhab sependapat bahwa dari segi kadar tidak ada kewajiban apa-apa lagi di samping zakat mengenai harta. Tetapi dari segi yang lain masih ada kewajiban lainnya atas seorang muslim. Misalnya memberi nafkah untuk istri dan anak-anak. Demikian pula menolong orang mendapatkan musibah adalah wajib. Jika ada orang hampir mati karena kelaparan di hadapan orang-orang berharta, maka fardu kifayah bagi orang-orang kaya untuk berusaha menyelamatkan nyawanya. Imam Ghazali radhiyallahu an menulis dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa sebagian tabi'in berpendapat bahwa di dalam harta juga terdapat hak-hak yang lain di samping zakat. Sebagaimana pendapat Imam Nakhai, Imam Syafi'ah dan Mujahid. Imam Syafi'i radhiyallahu an ketika ditanya, adakah hak yang lain dalam harta seseorang selain zakat? Ia menjawab, ada. Setelah itu membaca ayat suci berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atal mala ala hubbihi. Seperti yang diterangkan dalam bab pertama ayat kedua, pendapat para masyayikh ini adalah sangat penting bagi orang Islam yang kaya
agar membantu orang-orang yang sangat memerlukan yang dijumpainya. Tetapi yang benar dari segi fikih, yaitu jika seseorang hampir mati karena lapar dan dahaga, maka pada saat itu menolongnya supaya dia hidup adalah fardu kifayah. Pendapat yang lain mengatakan dia wajib ditolong, baik yang dengan memberi hutang maupun dengan disedekahkan. Menolong orang yang hampir mati adalah perkara yang lain, tetapi pada diri seorang tidak ada kewajiban lain di samping zakat. Dalam hal ini harus diperhatikan dua perkara berikut ini. Pertama ada ifrat atau melampaui batas. Kita sudah terbiasa dengan perkara ini. Apabila kita berbuat sesuatu, kita tidak tahu batas dan kita tidak melihatnya. Jadi penting untuk diingat bahwa mengambil harta orang lain tanpa keridhaan pemiliknya adalah tidak dibenarkan oleh syariah. Memang benar bahwa para ahli fikih membenarkan orang yang hampir mati karena lapar dan dahaga untuk makan harta orang lain. Tetapi di dalam mazhab Hanafi terdapat dua pendapat mengenai hal itu. Satu, bagi orang itu lebih baik makan bangkai daripada makan harta orang lain. Dua, makan harta orang lain lebih baik daripada makan bangkai. Walau bagaimanapun, jika orang itu dalam keadaan terpaksa sehingga syariat membolehkannya memakan bangkai, maka dalam keadaan yang sama, ia pun dibolehkan memakan harta orang lain tanpa izin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Artinya, dan janganlah kamu memakan harta saudaramu sesama mukmin dengan jalan yang batil. Dan jangan kamu bawa dengan cara menyuap urusan harta kepada hakim agar kamu dapat memperoleh sebagian harta orang lain dengan jalan dosa tidak halal, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Rasulullah SAW bersabda, janganlah menzalimi orang lain. Tidak halal mengambil harta seseorang tanpa izin pemiliknya. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa siapa yang menzalimi dan mengambil harta orang lain walaupun satu jengkal dari tanahnya, maka pada hari hisab semua tanah di bawah satu jengkal itu hingga ke 7 lapis bumi akan digulungkan ke lehernya seperti rantai. Kisah perwakilan dari kabilah Hawazin sudah sama-sama kita ketahui. Setelah mereka menderita kekalahan di tangan orang-orang Islam, mereka pun memeluk Islam. Satu perwakilan dari kalangan mereka menemui Rasulullah SAW dan meminta agar harta mereka yang telah dirampas dalam peperangan dan orang-orang mereka yang tertawan dapat dikembalikan. Oleh karena beberapa sebab, Rasulullah SAW berjanji kepada mereka dengan bersabda, kedua-duanya tidak dapat dilakukan, tetapi kalian boleh memilih salah satu dari keduanya. Maka mereka memilih agar orang-orang yang tertawan dikembalikan kepada mereka. Maka Rasulullah SAW mengistiharkan di kalangan orang-orang Islam yang telah mendapatkan orang-orang Hawazin sebagai hamba. Aku sudah berjanji untuk mengembalikan orang-orang Hawazin yang telah ditawan. Mereka yang bersedia memberikan hamba-hamba mereka itu dengan sukarela, bolehkah memberikannya? Dan mereka yang tidak suka, boleh mengambil bayaran dariku. Marilah kita berpikir sejenak. Dapatkah para sahabat radhiyallahu an melakukan tindakan lain selain yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW? Bahkan mereka dengan senang hati berkata, ya Rasulullah, kami dengan senang hati mengembalikan orang-orang mereka. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, dari kumpulan besar seperti ini tidak diketahui apakah kalian benar-benar rela atau tidak. Oleh karena itu, ketua-ketua tiap golongan menanyakan kepada kaumnya secara pribadi, kemudian memberitahukannya kepada aku. Kitab Bukhari. Inilah kewaspadaan Rasulullah SAW mengenai harta orang lain. Dan masih banyak lagi hadis yang menguatkan hal ini. Tidak sekalipun dibenarkan mengambil harta orang lain tanpa izin. Para ulama yang mengikuti kebenaran ini sangat waspada, sehingga mereka tidak suka meminta derma untuk kerja agama yang penting secara terang-terangan di dalam majelisnya. Karena khawatir mungkin ada orang yang terpaksa memberi derma
karena malu, bukan karena keridhaannya. Semangat untuk menolong orang miskin adalah perbuatan yang sangat baik dan diberkahi, tetapi tidak dibenarkan jika melampaui batas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang paling buruk adalah orang-orang yang merusak akhiratnya sendiri karena kepentingan dunia orang lain. Yang kedua adalah tafrid, yaitu memberi kurang dari yang sepatutnya. Menghindari hal ini pun sangat penting. Betul kalau dikatakan bahwa kewajiban terhadap harta hanya zakat saja. Kesimpulan dari semua riwayat yang telah dibicarakan dalam kitab ini adalah harta seseorang yang berfaedah untuk dirinya sendiri adalah apa yang telah dibelanjakan untuk hajat hidupnya dan yang telah disimpan dalam khazanah Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia mati, beberapa lama kemudian orang tuanya pun tidak mengingatnya lagi. Anak dan istrinya sudah melupakannya. Orang-orang akan mengalirkan air mata yang sia-sia untuk beberapa hari saja. Kemudian semuanya akan menjadi sibuk dengan urusannya masing-masing. Dalam hadis tersebut, ada satu hal yang perlu diperhatikan secara khusus, yaitu hari ini kita terbiasa mengucapkan perkataan yang sia-sia, yang menyepelekan agama. Misalnya, kita adalah ahli dunia. Amalan-amalan fardu yang telah kita tunaikan sudah cukup besar. Amalan sunnat, nafil, mustahab, dan sebagainya adalah untuk orang-orang yang wara' dan salih. Perkataan demikian adalah tipu daya syaitan. Karena yang sunnah, nafil, dan mustahab adalah untuk kesempurnaan yang fardu. Apakah ada jaminan bahwa kita telah menunaikan amalan fardu itu dengan sempurna? Sudah tentu banyak kekurangan di dalamnya. Dan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan itu, perlu dilakukan dengan amalan-amalan nafi, sunnah, dan mustahab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa apabila seseorang selesai mengerjakan sholat, maka 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan setengah pahalanya dituliskan baginya. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal ini sebagai contoh saja. Melihat cara manusia mengerjakan sholat, jika dituliskan pahalanya 1/1000 atau 1/juta, itu semua karena limpahan rahim dan anugerah Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau tidak demikian, karena amalannya buruk dan tidak ikhlas, maka sholatnya akan dilemparkan ke wajah kita seperti kain yang buruk, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis. Dengan demikian, kita tidak mengetahui kualitas amalan fardu kita yang dapat ditulis dalam catatan amal. Dalam hadis lain dinyatakan bahwa pada hari kiamat, sholat merupakan yang pertama kali dihisab. Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat-malaikat, periksalah sholat hamba-hambaku, baik yang sempurna maupun yang tidak sempurna, dan yang ada kekeliruan. Maka tuliskanlah seperti adanya, tetapi setelah itu lihatlah amalan-amalan nafilnya. Jika didapati amalan nafil, maka dengannya amalan fardu disempurnakan. Setelah itu akan dihisap zakatnya. Mula-mula akan dihisap yang fardu, kemudian dengan yang nafil akan disempurnakan kekurangannya. Demikian pula lah hisap untuk perkara-perkara lainnya. Hadis riwayat Abu Daud. Dengan demikian, tidaklah patut memiliki perasaan, aku telah membayar zakat sesuai dengan kewajibannya. Karena siapapun tidak mengetahui kekeliruan di dalamnya, maka untuk menyempurnakannya, sebaiknya ada sedekah nafil. Jika seseorang pergi ke mahkamah untuk menghadapi suatu perkara, dia membawa uang yang lebih daripada yang seharusnya dibawa. Karena dia tidak mengetahui, mungkin pembayarannya akan melebihi. Mahkamah Allah adalah mahkamah yang benar. Tidak akan ada tawar-menawar dan rekomendasi. Rahmat Allah adalah yang paling tinggi. Dia adalah pemilik segala-galanya. Jika dia mengampuni, tak ada yang dapat membantahnya. Tetapi Allah telah membuat aturan syariah. Manusia tidak dapat mengerjakan maksiat dengan harapan akan mendapatkan ampunan dari Allah. Amalan fardu wajib dikerjakan dengan syarat-syarat dan adab-adabnya. Dan jangan merasa puas dengan mengerjakan amalan fardu saja. Tetapi kerjakanlah amalan sunnah sebanyak-banyaknya untuk menutupi kekurangan dalam amalan fardunya. Allamah Suyuti radhiyallahu an menulis di dalam kitabnya Mirqatus Su'ud bahwa 70 amalan sunnat sebanding dengan 1 amalan fardu. Oleh karena itu pula patut menunaikan amalan fardu dengan teliti. Karena sedikit saja kekurangan dalam amalan fardu, untuk menyempurnakannya diperlukan banyak amalan sunnah. Walaupun amalan fardu dilakukan dengan teliti,
kita tetap harus merasa khawatir dengan cara mengerjakan amal sunnah sebanyak-banyaknya. Perkara kedua yang penting dalam hadis di atas adalah siapa yang memberi sedekah dengan harta yang haram tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Telah diriwayatkan dalam banyak hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima sedekah yang diberikan dari harta yang halal. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah yang diberikan dari harta gaul, hasil penipuan. Khianat di dalam harta ghanimah juga dikatakan sebagai khulul. Para ulama mengatakan bahwa dalam hadis ini dibicarakan mengenai khulul karena di dalam harta rampasan terdapat hak umum. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendapatkan harta secara haram, dia tidak akan mendapatkan keberkahan di dalam pemberiannya. Tidak diterima sedekahnya dan yang ditinggalkannya sebagai harta warisan seolah-olah modal jahannam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan bahwa siapa yang mendapatkan harta yang halal tetapi setelah itu tidak menunaikan zakatnya, maka dia seolah-olah menjadikan hartanya najis. Dan siapa yang mendapatkan harta secara haram setelah itu menunaikan zakatnya, maka harta itu tidak akan menjadi suci. Dari kitab Durrul Mansur. Setelah teman-teman hadis ke-7 hadis ke-7